Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas hukum mengusap dua khuf, masanya dan kapan dimulai masanya. Sekarang kita masuk ke syurutul mashi 'alal khuffain wa nahwihima. Syarat-syarat mengusap dua khuf dan semisal keduanya. Iqra ya Faiz. Iqra jayyidan. Naam. La qala al-mu'allif. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ay, sahih. Yushtaratu lil mashi ala khuffaini wa ma yaqumu maqamahuma minal jawaribi wa nahwiha ay yakuna al insanu hala libasahuma ala lubsihima ala taharati minal hadasi ala taharatin minal hadasi lima fi sahihaini wa ghairihima anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liman arada naz'a khufaihi wa huwa yatawaddau dahuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini wa hadithi amarna an namsaha ala khuffaini idza nahnu umirna an namsaha ala khuffaini idza nahnu adkhalnahuma ala tuhrin wa hadha wadi'ud dalalati ala ishtirati at-taharati inda lubsi lil khuffaini falau kana hali libasahuma falau kana halu lubsihima muhdithan lam yajzil mashi alaihima disyaratkan untuk mengusap atas dua khuf dan apa-apa yang berdiri pada dua tempat dari yang menempati kedudukannya, yang menempati atau bahasa mudahnya itu dan yang semisalnya dari kaos kaki atau selainnya yang harus manusia dalam keadaan memakainya untuk bersuci dari hadas dan apa-apa pada 5 karena apa yang ada di dalam dua sahih karena ada di dalam sahihain, apa yang di dalam sahihain keduanya dan selain keduanya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata untuk kepada orang yang diinginkan pas kedua khuf dan dia sedang dalam keadaan berwudu, keduanya biarkan keduanya fa ini adkhaltuhuma tahirataini karena sesungguhnya aku sedang memasukkan kedua dalam keadaan bersuci. Dan hadis
memerintahkan umirna kami diperintahkan untuk membasuh mengusap untuk mengusap atas dua khuf apabila kami memasukkan keduanya atas kesucian. Dan ini dalil jelas atas pengsyaratan bersuci ketika memakai dua khuf. Kalau maka apabila keadaan memakai keduanya muhdisan, maka tidak boleh mengusap keduanya. Di situ berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "Ishtaratu lil mashi 'ala al-khuffaini wa ma yaqumu maqamahuma min al-jawaribi wa nahwiha." Ishtaratu, disyaratkan, lil mashi 'ala al-khuffain, untuk mengusap dua khuf, wa ma yaqumu maqamahuma, dan apa yang menempati kedudukan keduanya, yaitu dan semisalnya, semisal dua khuf, minal jawaribi, dari kaos kaki, wa nahwiha, dan semisalnya, sepatu yang memang dia nanti memenuhi syaratnya. Apa itu syaratnya? Ayyakunal insanu hala lubsihima ala taharatin minal hadathi. Itu syarat yang pertama. Ayyakunal insanu, seharusnya manusia, hala lubsihima, ketika memakai keduanya, memakai dua khuf, kaos kaki dan semisalnya, ketika memakai keduanya, ala taharatin, di atas kesucian dari hadas. Maksudnya bagaimana? Yaitu ketika ingin memakai kaos kaki, dia harus sudah bersuci terlebih dahulu. Jadi memakainya dalam keadaan sudah bersuci. Ya, halalu bisihima ala tahara. Ketika memakai keduanya di atas kesucian, dia sudah bersuci dari hadas. Dalilnya lima fi sahihaini wa ghairihima, karena apa yang ada di dalam dua sahih Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, liman arada naz'a khuffaihi wa huwa yatawadda, berkata liman arada, kepada orang yang menginginkan naz'a khuffaihi, melepas dua khufnya. Jadi ada orang ketika itu ingin melepas dua khufnya, wa huwa yatawadda, dan dia dalam keadaan berwudu. Jadi dia tatkala berwudu dan ingin sampai ke kaki, giliran membasuh kaki, dia menginginkan melepas kedua khufnya. Ya, dia pertama kan ya melakukan urutan-urutan berwudu, kumur-kumur, istinsyak, basuh wajah, kemudian apa lagi? Tangan, kemudian apa lagi? Wajah, tangan, kemudian apa lagi? Apa itu? Tangan, kepala, itu apa lagi? Kaki. Gimana antum berwudu bertahun-tahun ini? Basuh telapak tangan berapa kali? 3 kali. Kemudian apa lagi? Kumur-kumur, istinsyak 3 kali. Habis itu wajah. Habis itu tangan. Habis itu kepala. Habis kepala kuping dulu. Kepala, terus kuping, telinga, baru kemudian ketika ingin masuk ke giliran kaki, pemuda tersebut atau laki-laki tersebut ingin melepas dua khufnya. Wa huwa yatawadda, kan dia dalam keadaan berwudu.
Berarti ketika ingin masuk ke giliran kaki, dia ingin melepas kedua khufnya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Da'huma, biarkanlah kedua khuf di situ, nggak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan bersuci. Jadi maksud kata Nabi SAW, nggak usah dilepas, cukup diusap saja. Apabila memang tatkala sebelum memasukinya dia sudah dalam keadaan bersuci. Karena kata Nabi, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan bersuci. Jadi ketika pakai kaos kaki dalam keadaan bersuci, sudah bersuci, itu syarat yang pertama. Hadis yang lain yang lebih jelas, umirna an namsaha 'alal khuffaini idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin. Perhatikan harakatnya, terjemahannya yang enggak tahu. Dan dalam hadis umirna, kami diperintahkan an namsaha 'alal khuffaini, untuk mengusap dua khuf. Kapan? Kami diperintahkan untuk mengusap dua khuf idza nahnu, apabila kita adkhalnahuma, telah memakai keduanya, memasukkan keduanya, ala tuhrin, di atas kesucian. Jadi apabila apabila memasukkan keduanya dalam keadaan bersuci, maka disitulah tatkala berhadas boleh mengusap dua khuf. Jadi syarat yang pertama, tatkala memakai dua khuf harus dalam keadaan bersuci. Dalam kata lain, sudah bersuci. Jadi bersuci dulu sebelum memakai dua khuf. Baru pakai, nanti hadas, kemudian berwudu. Nah, disitulah baru boleh mengusap dua khuf. Hadza wadihud dalalati ala ishtirati at-taharati 'inda al-lubsi lil khuffaini, wa hadza wadihud dilalati, dalalah, dan ini jelas pendalilannya, ala ishtirati at-taharah, atas syaratnya bersuci, 'inda al-lubsi lil khuffaini, ketika memakai dua khuf. Jadi jelas pendalilannya di sini, atas syaratnya bersuci terlebih dahulu ketika memakai dua khuf, bersuci terlebih dahulu. Lalu apa? Falau kana halu lubsihima muhditsan lam yajuzil mashu alaihima. Falau kana halu lubsihima, maka apabila halu lubsihima, ketika memakai keduanya, muhditsan, dalam keadaan berhadas, belum berwudu, belum bersuci, ketika memakai kedua kaos kakinya, kedua khufnya, dalam keadaan berhadas, belum bersuci, maka lam yajuzil mashu alaihima, tidak boleh mengusap keduanya. Karena ada syaratnya, sebelum memakai keduanya sudah dalam keadaan bersuci. Itu syarat pertama. Wa syartu tsani, iqra ya Faiz. Serah. Iqra bisah. Wa yashtaratu ayyakuna khufi khufu isim kana marfu. Wa yashtaratu ayyakuna khufu wa nahwiha mubahan wa nahwuhu mubahan, fa in kana mawsuban au hariran bin nisbati lirrijli rajuli lam yajzil mashi alaihi li'annal mahramu muhrama la tastabahu bihi rukhsatu. Dan disyaratkan yang seharusnya, dan disyaratkan langsung saja dan semisalnya
dan disyaratkan khuf dan semisalnya boleh apabila dengannya tidak dipaksa. Apabila dia gosok Apabila dia gosok au hariran atau berupa sutra atau berupa sutra dari sisi untuk kaki dari sisi untuk lelaki boleh mengusap. Boleh tidak? Boleh apa tidak nih? Kalau tidak boleh kan jelas. Boleh tidak? Gimana boleh tidak? Tidak boleh. Iya. Tidak boleh mengusap alaihi keduanya. Atasnya. Tidak boleh mengusap atasnya. Anak tanya nggak tambah mumet lagi tuh. Alaihi kembali kemana? Lanjut. Bahwasanya diharamkan tidak mengusap. Tidak dibolehkan mengambil rukhsah. Tidak dibolehkan mengambil rukhsah dengannya. Ahsan barakallahu. Kita lanjut. Di sini berkata penulis hafizallah taala, syarat yang kedua, wa yushtaratu ay yakuna al-khuffu wa nahwuhu mubahan. Dan disyaratkan khufnya dan semisalnya kaos kaki, sepatu, itu dia sesuatu yang mubah, dibolehkan, bukan sesuatu yang haram. Itu syarat yang kedua. Maka apa konsekuensinya? Fa in kana maghsuban aw hariran binisbati lirrajuli, fa in kana maghsuban, maka apabila itu barang gosok pakai tanpa izin atau maling, curi, au hariron, atau dia dari kain sutra, binisbati lirrajuli, dari sisi laki-laki, kan nggak boleh laki-laki pakai kain sutra. Maka apa? Lam yajuzil mashu alaihi, tidak boleh mengusapnya. Karena syarat dari mengusap dua khufnya harus mubah, halal. Dia adalah sesuatu yang dibolehkan, bukan barang gosok, bukan barang curian, bukan barang hasil maling, bukan dia terbuat dari kain sutra dari sisi laki-laki. Karena kalau berupa itu nggak boleh mengusapnya. Kenapa nggak boleh mengusapnya? Alasannya, li'annal muharrama la tustabahu bihi rukhsatu. Itu alasannya, masya Allah. Li'annal muharrama, karena bahwasannya sesuatu yang diharamkan, barang gosok, curian, hasil maling, kemudian apa lagi? Dari kain sutra, sesuatu yang haram, la tustabahu, tidak boleh dia mengambil rukhsah, keringanan. Jadi barang yang haram nggak boleh mengambil keringanan. Itu syarat yang kedua. Wa syartu tsalits, iqra ila akhirih ila nihayah. Iqra bisur'ah. At-tarjamah. Wa ishtaratu ayyakuna khufu wa nahwuhu satiran lirrajuli. Gimana? Kaos kaki nutupin orang. Gimana tuh? Kaos kaki. Gimana itu? Semua dari kepala ke bawah itu kaos kaki. Lirrijali. Lebih besar lagi kaos kakinya, dia menutupi para lelaki. Nah, itulah salah baca. Lirrajuli. Lirrijli. Lirrijli. Untuk kaki. Fala yumsahu alaihi idza lam yakun dhafiyan mughtiyan lima yajibu ghusluhu bi anna
kana nazilan anil ka'bi aw kana dhafiyan lakinnahu la yasturur rijla lisofaihi aw khiffatihi kajawrabin ghairi safiqin fala yumsahu ala dhalika kullihi li'adami satrihi. Ini antum rekam nggak masaknya? Rekam ini live streaming. Udah bisa? Labas. Dan disyaratkan biar, masya Allah Faiz ya. Dan disyaratkan menjadikan. Dan disyaratkan khufnya atau selainnya dan semisalnya satoran menutup kaki, maka tidak mengusap atasnya apabila tidak dofian tidak tinggi penutupnya, tidak tinggi menutup hal yang wajib membasuhnya, berupa di bawah dari mata kaki atau dofian di atas atau tinggi, karena akan tetapi tidak menutup kaki dari sifat karena transparan atau tipisnya seperti kaos kaki tidak tebal, maka tidak diusap atas itu semuanya yang demikian itu semua karena tidak menutupnya. Ahsan ya Faiz. Udah masya Allah Pak. Antum berapa bulan di sini? Udah berapa bulan dari antum berarti nggak masuk dari Juli ya? Baru 2 bulan. Alhamdulillah. Mantap. Terbiasa. Nanti bisa dilihat itu keilmuannya ketika dia baca dan belum persiapan. Nggak apa sekarang. Dia sudah persiapan, lama-lama terbiasa. Karena memang ada tahapannya. Semua ada waktunya. Di sini berkata pensyarah hafizallahu taala wa syartu tsalis, syarat yang ketiga, wa yushtaratu ay yakuna al-khuffu wa nahmuhu satiran lirijli. Ana minta ketika teman antum baca diharakatkan ya. Biar nanti tatkala pembahasan ana enggak perlu lambat-lambat lagi bacanya. Begitu juga dalam penerjemahan. Nanti kalau misalnya ana menerjemahkan kira-kira ada yang bagus, lebih mudah dipahami, tinggal antum kasih garis miring. Oh, ini terjemahan yang lainnya lagi. Wa yushtaratu ay yakunal khuffu, dan disyaratkan khufnya, wa nahwuhu, dan semisalnya ya, kaos kaki, sepatu, satiran lirijli, menutupi kaki. Ini syarat ketiga. Jadi khufnya, kaos kakinya harus menutupi kaki. Maksudnya bagaimana? Nanti dijelaskan. Jadi dia harus menutupi bagian yang wajib dibasuh. Antum kalau tidak pakai kaos kaki, tidak pakai khuf, itu kaki wajib dibasuh dari mana sampai mana? Dari bawah sampai atas mana? Atasnya sampai mana? Sampai mata kaki. Mata kakinya juga dibasuh. Berarti khufnya dia harus menutupi mata kaki. Harus menutupi yang dia wajib dibasuh. Itu syarat ketiga. Fala yumsahu alaihi idza lam yakun dhafiyan mutiyan atau mughattiyan
lima yajibu ghusluhu. Fala yumsahu alaihi. Tadi kan syaratnya harus menutupi kaki. Maka apa? Fala yumsahu alaihi, tidak boleh mengusapnya, yaitu mengusap khuf. Alaihi kembali kemana? Alaihi kembali kemana? Hah? Kembali kemana? Khuf. Kan ada terjemahan tidak boleh mengusap khuf. Tinggal alaihi kembali kemana? Ya khuf lah, kan ada terjemahannya khuf. Kayak ada. Nu'as. Fala yumsahu alaihi, maka tidak boleh mengusap khuf. Idza lam yakun dhafiyan, apabila lam yakun, isim kananya mana? Huwa kembali ke khuf. Ya, kalau antum paham, mengetahui itu domir kembali kemana, lebih bagus lagi terjemahannya. Lebih memahami lagi apa yang dimaksud oleh penulis. Coba antum perhatiin. Fala yumsahu alaihi, maka tidak boleh mengusapnya. Tadi kalau nya-nya itu salah-salah kembali, salah juga nanti maksudnya. Kalau nya-nya kembali ke rijal, tidak boleh mengusap kaki. Gimana? Kan ini pembahasannya khuf. Bener gak? Apalagi tidak boleh mengusap penutup. Tadi satir ada yang bilang, gimana itu? Nggak boleh mengusap penutup. Maka di sini yang dimaksud kembali kemana? Khuf. Penting nggak kembalinya domir itu? Penting. Maka tidak boleh mengusap khuf idza lam yakun. Lihat, tadi yakun, isim kananya mana? Domir mustatir takdirnya huwa kembali ke khuf. Tidak boleh mengusap khuf apabila lam yakun, khufnya tidak, lihat kan? Khufnya tidak tinggi. Itu kalau paham domir kembali kemana? Apabila khufnya tidak tinggi. Mughattiyan lima yajibu ghusluhu, tidak tinggi menutup hal yang wajib membasuhnya. Seperti apa? Tidak tinggi menutup hal yang wajib dibasuhnya, hal yang wajib membasuhnya. Bi ankana nazilan anil ka'bi, dengan berupa di bawah mata kaki. Nazilan di bawah dari mata kaki. Ya, berarti itu tidak tinggi, tidak menutup hal yang wajib dibasuh. Karena kan syaratnya yang ketiga tadi, dia khufnya harus menutup kaki yang wajib dibasuh. Maka nggak boleh dibasuh. Nggak boleh dibasuh. Maka tidak boleh mengusap khuf apabila khufnya tidak tinggi, tidak menutup hal yang wajib dibasuh, seperti khufnya di bawah mata kaki. Dan misal yang lain juga, au kana dhafiyan lakinnahu la yasturur rijla. Au kana dhafiyan, atau khufnya tinggi, lakinnahu, akan tapi dia la yasturur rijla, tidak menutup kaki. Khufnya tinggi tapi tidak menutup kaki. Maksudnya gimana khufnya tinggi tapi tidak menutup kaki? Li sofaihi, karena transparan. Kan ada tuh kaos kaki yang murahan 10.003. Itu kalau antum pakai itu nanti kan ada transparan, kayak ya kelihatan kulit antum lah. Tapi kalau kulitnya putih kan lebih kelihatan lagi. Kan kaos kakinya hitam. Kalau kulitnya putih lebih kelihatan lagi. Kalau kaos kakinya putih, kulitnya hitam, lebih kelihatan lagi kalau dia transparan. Ya maksudnya transparan lah. Antum pernah lihat kan kaos kaki yang tipis? Itu. Karena transparan, au khifatihi, atau tipisnya. Kajawrobin ghairi safiq, seperti kaos kaki yang tidak tebal. Maka apabila kaos kaki itu tinggi tapi tidak menutup kaki, transparan atau bahannya tipis, tidak tebal, fala yumsahu ala dzalika kullih, maka tidak boleh mengusap di atas itu semuanya, li adami satrihi, karena tidak menutup kaki. Satrihi kembali ke mana? Rijal, karena tidak menutup kaki. Paham insyaallah ini? Jadi syarat yang ketiga, khufnya harus menutup kaki yang wajib dibasuh. Khufnya harus tebal. Berarti kalau kaos kakinya, khufnya di bawah mata kaki, tidak menutup hal yang wajib dibasuh, nggak boleh mengusap khuf.
Juga apabila khufnya tinggi, okelah tinggi di atas mata kaki, tapi dia tipis, tidak menutup kaki, transparan, tidak tebal bahannya, terawang, maka juga tidak boleh mengusap khuf karena tidak menutupnya. Tasatan tuasan? Lah. Oke, isma'u. Perhatikan. Di sini berkata penulis hafizallahu taala, wa yamsahu ala ma yaqumu maqamal khuffaini. Di situ wa yumsahu ya. Wa yumsahu ala ma yaqumu maqamal khuffaini fayajuzul mashu ala al-jawra bis-safiqi alladhi yasturur rijla min sufin aw ghairihi lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabaini wan na'laini rawahu Ahmadu wa ghairuhu wa sahhahahu at-Tirmidzi. Perhatikan, wa yumsahu ala ma yaqumu maqamal khuffain, dan diusap atas apa yang menempati kedudukan dua khuf. Maksudnya, dan diusap juga hal yang semisal khuf. Seperti apa? Nah, nanti fayajuzul mashu alal jawra bis safiqi, maka boleh mengusap kaos kaki yang tebal. Jadi termasuk juga dalam kategori khuf, dalam hukum khuf, hal yang semisal khuf, seperti kaos kaki yang tebal, alladhi yasturu rijla, yang menutup kaki, min sufin, dari kain wol, yang kan tebal tuh, aw ghairihi, atau semisalnya, ya pokoknya dia tebal lah. Tidak mengapa. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabaini wan na'alaini. Karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dua kaos kaki dan dua sendalnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Satu paragraf lagi. Jadi boleh mengusap kaos kaki ya, yang semisal khuf. Wa yastamirrul mashu alaihi ila tamamil muddati, ya fokus satu paragraf lagi. Duna ma yalbisu fauqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi wala ta'thira litikrari khal'ihi wa lubsihi idza kana qad bada al masha 'alal jawrabi. Perhatikan, wa yastamirrul mashu, dan terus berlangsung mengusap, alaihi, yaitu atas khuf, mengusap khuf, ila tamamil muddah, sampai sempurna masa waktunya. Jadi kita boleh mengusap sampai sempurna masa waktunya. Bagi yang mukim 1 hari 1 malam, bersafar jauh 3 hari 3 malam. Duna ma yalbisu fauqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi, tanpa memakai atasnya berupa sepatu atau sendal dan semisalnya. Jadi ketika mengusap itu sepatunya dilepas dulu, sendalnya dilepas dulu, dan semisalnya. Kalau memang dia pakai kaos kaki, karena dia memulainya dengan kaos kaki. Tapi kalau dia memulainya dengan sepatu, berarti nggak perlu dilepas, karena memang dia memulainya dengan sepatu. Tergantung mulainya. Lihat, wala ta'thira li tikrari khal'ihi, dan tidak berpengaruh apabila mengulang lepasnya, walubsihi, dan memakainya. Jadi misalnya antum ya memakai hukum mengusap 2 khuf, kaos kaki. Kemudian kan pasti kita ada masa yang dimana kita melepas kaos kaki, benar gak? Mungkin takut basah,
atau mungkin tiba-tiba cuacanya panas kemudian dilepas lagi. Tapi memang antum sebelumnya sudah memakai hukum mengusap 2 khuf. Lalu kemudian ketika antum ingin berwudu pakai khuf lagi, itu tidak mengapa karena antum sebelumnya sudah memulai mengusap 2 khuf. La ta'thira li tikrari khal'ihi wa lubsihi, itu lihat. Tidak berpengaruh li tikrari, untuk mengulang, khal'ihi, melepasnya, wa lubsihi, dan memakainya. Jadi kalau dilepas dipakai nggak apa-apa, nggak berpengaruh. Dengan catatan idza kana qad bada al masha 'alal jawrabi, idza kana, apabila qad bada al masha, dia telah memulai mengusap kaos kaki. Paham insyaallah? Jadi kalau dia sebelum memakai kaos kaki sudah berwudu, ketika memakai berarti dalam keadaan bersuci nih. Oke, sholat dalam keadaan bersuci. Kemudian nanti ketika dia hadas berwudu, baru dia dapat mengusap kaos kaki. Nah, tiba-tiba datanglah waktu panas. Boleh gak dia melepasnya? Boleh. Bukan berarti ketika dilepas hilang semua nanti hukumnya. Bukan. Nanti dipakai lagi, dilepas lagi, dipakai lagi, nggak apa-apa. La ta'thira, tidak berpengaruh. Li tikrari khal'ihi wa lubsihi, mengulang-ulang, lepas pakai, tidak mengapa. Dengan catatan idza kana qad bada al masha 'alal jawrabi, apabila dia telah memulai mengusap kaos kaki. Alhamdulillah. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.